Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwanan mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'watihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita sampai subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Pembahasan kita masih di kitab Riyadhus Shalihin. Masuk pada bab yang ke-16, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu bab yang berbicara tentang babul amru bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab yang berbicara tentang perkara dalam memelihara sunnah Rasulullah SAW dan juga adab-adabnya. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat yang dimunculkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang berbicara tentang bagaimana kita memelihara sunnah Rasulullah dan adab dalam memeliharanya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita awali dari dua ayat yang sekaligus sempat dibaca oleh Rasulullah SAW, dan setelah itu Rasulullah SAW menangis sehingga membuat langit ini bergetar, Bapak dan Ibu sekalian. Surat yang pertama adalah surat ke-14, ayat yang ke-36. Bunyi ayatnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah begitu banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini, Bapak dan Ibu, diturunkan tentang kegelisahan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang berada di Makkah, yang mereka lebih cenderung menghambakan dirinya kepada para patung ataupun kepada manusia. Jadi lebih utama menyembah manusia daripada menyembah Allah. Ya. Kekhawatiran ini muncul pada diri Rasulullah SAW itu yang paling besar di malam hari, sehingga kenapa beliau menangis, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kekhawatiran yang dimana jangan sampai di kemudian dan seterusnya manusia ini menyembah manusia karena dianggap berhala, Bapak dan Ibu, dan ini menjadi fitnah, sehingga akan menjadi sebuah kehancuran dalam sebuah negeri ketika manusia menyembah manusia, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni mereka, dan ya Allah sayangi mereka, walaupun mereka sampai detik ini belum Engkau bukakan pintu hatinya untuk menyembahmu. Lalu Bapak dan Ibu, ayat yang kedua yang beriringan yang beliau baca di malam itu adalah surat kelima, ayat yang ke-118. Apa bunyi daripada ayat itu, Bapak dan Ibu sekalian? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika Engkau mengazab mereka ya Allah, maka mereka adalah umatmu.
umatku, hambamu ya Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah, bagaimanapun mereka itu berbuat dosa, jangan kau azab ya Allah mereka itu. Karena bagaimanapun mereka adalah hambamu. Mereka adalah umatku. Gitu. In taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Lalu setelah membaca dua ayat ini, Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan kalimat yang pendek. Allahumma ummati, fabaka. Rasulullah katakan, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Lalu beliau menangis terseduh-seduh, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, dari dua ayat tadi, Bapak dan Ibu, ingin menggambarkan bahwa Rasulullah SAW mengkhawatirkan tentang sesuatu di malam hari itu pada diri umatnya. Yang bisa jadi sesuatu yang biasa beliau lakukan, yang selalu beliau kerjakan, ini ditinggalkan oleh umatnya. Dan beliau menyangka bahwa amalan ini adalah amalan yang kalau tidak dikerjakan, maka tidak akan diterima semua amalan. Dan Ibu sekalian. Lalu, karena tangisan ini menggetarkan langit, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril. Bukan Allah tidak tahu tentang apa yang ada di dalam hati Rasulnya ini. Tapi Allah ingin memberikan pernyataan bahwa ada makhluk yang lebih mulia daripada Anda, wahai Jibril. Yang lebih memahami dan lebih sosial, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia berpikir tidak hanya dirinya, tapi juga dia berpikir tentang yang lain, manusia yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu ketika malaikat Jibril datang, Bapak dan Ibu sekalian, beliau bertanya, "Wa ma bika ya Muhammad?" Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Muhammad? Lalu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, aku yang pernah kita katakan di sini Bapak dan Ibu sekalian, aku 3 malam tidak bertahajud. Aku 3 malam tidak bertahajud, Bapak dan Ibu sekalian. Karena kondisiku yang tidak nyaman. Baik kondisi yang ada pada tubuhku ataupun kondisi yang ada di waktu itu di seputar Makkah, Bapak dan Ibu sekalian. Ini Rasulullah belum hijrah ke Madinah, Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, 3 malam aku tidak mendapati dirimu ya untuk datang kepadaku. Kemana engkau wahai Jibril? Apa kata Jibril, Bapak dan Ibu? Langsung dijawab oleh malaikat Jibril, aku tidak datang kepadamu selama 3 malam itu karena Allah tidak memerintahkan aku untuk bertemu denganmu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, apa kata Rasulullah? Aku menangis ini, kalau aku 3 malam tidak bertahajud, lalu bagaimana dengan umatku nanti? Mereka menganggap bahwa tahajud ini bukan sesuatu yang utama gitu. Dan aku khawatir bahwa amalan mereka tidak diterima oleh Allah karena ini menjadi persyaratan untuk diterima amal gitu, tahajud itu. Waktu itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tahajud di waktu itu di awal kenabian itu hukumnya fardu ain Bapak dan Ibu. Wajib. Ya, wajib. Ya, ketika surat yang ke-73 itu turun di wahyu yang ketiga dari ayat 1 sampai 19 Bapak dan Ibu sekalian. Sedangkan ayat yang ke-20 baru turun di setahun kemudian. Jadi ada 20 ayat di surat Al-Muzammil ini, 1 sampai 19 dalam satu waktu diturunkan, ayat yang ke-20 1 tahun kemudian, yang menandakan bahwa ayat yang ke-20 ini Bapak dan Ibu, bahwa sholat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Baru ada di situ. Jadi selama 1 tahun Bapak dan Ibu, Rasulullah dan para sahabatnya wajib mengerjakan tahajud. Maka tidak salah di dalam hadis itu disebutkan, kenapa lutut Rasulullah itu bengkak-bengkak? Dan mengapa tumit Rasulullah itu pecah-pecah? Karena setiap malam dia harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah katakan di dalam surat ke-25 di ayat yang ke-64, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya sujud dan berdiri di hadapan Tuhannya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan ketika sujud ataupun berdiri di waktu salat tahajud itu, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada azab neraka jahanam karena azabnya adalah sangat keras. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu setelah itu, Bapak dan Ibu, malaikat Jibril
kembali lagi ke hadapan Allah, karena dia tidak bisa menjawab. Hanya satu pertanyaan saja yang bisa dia jawab, yaitu tentang dirinya, kenapa 3 malam tidak datang menghampiri Rasulullah SAW. Sehingga Allah memberikan 2 jawaban, Bapak dan Ibu. Satu jawaban bagian daripada kegelisahan, 2 jawaban kedua adalah jawaban bahwa ada keringanan untuk mengerjakan tahajud itu, Bapak dan Ibu sekalian. Jawaban yang pertama yang akan diberikan kepada Rasulullah dari Allah SWT melalui malaikat Jibril adalah inna sanurudika fi ummatika wala nasu'uk. Sesungguhnya aku menjadikan engkau ridho terhadap semua urusan umatmu. Kenapa? Karena Rasulullah sempat tidak ridho. Bagaimana nanti? Jadi Bapak dan Ibu, beliau tidak ada di hadapan kita. Beliau tidak hidup di masa kita, di zaman kita, tetapi beliau memikirkan tentang kita. Sebaliknya, kita hidup di masa kini, Rasulullah tidak ada di masa kini, apakah kita juga memikirkannya, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi tidak wajar kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kalau sunnah-sunnahnya saja tidak dikerjakan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah jadi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan engkau ridho terhadap urusan umatmu, dan aku tidak menjadikan engkau sedih terhadap urusan umatmu, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu jawaban yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril adalah 2 surat sekaligus yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu surat yang ke-93 dan surat yang ke-94, ya surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Surat Ad-Duha memberikan pernyataan dari Allah bahwa kalau kamu tidak bisa mengerjakan tahajud di waktu malam, maka gantikan dengan duha. Ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan bahwa duha itu bisa menggantikan sholat tahajud. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak ada alasan Pak Ibu, kalau malam kita tidak bangun malam tahajud, maka gantikan dengan duha. Ya, surat Ad-Duha bukan bercerita di awal tentang masalah cari rezeki Pak. Bukan, tapi surat Ad-Duha di awal cerita Ad-Duha itu berbicara tentang tahajud, karena Rasulullah 3 malam tidak tahajud, maka bisa digantikan. Tapi jangan digantikan terus Pak Ibu setiap duha. Tahajudnya enggak. Kenapa? Tentu berbeda waktunya, berbeda keberkahannya. 70.000 malaikat akan turun, di antaranya itu dari mulai 1/2 malam sampai waktu subuh, Bapak dan Ibu. Dan tidak akan ada lagi 70.000 malaikat ini di waktu duha. Kenapa? Karena tugasnya hanya dari 1/2 malam sampai di waktu subuh, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di waktu subuh. Nah, itu perbedaannya Pak, sangat jauh perbedaannya. Keberkahannya, kenyamanannya, ketenangannya, Bapak dan Ibu sekalian, tentu berbeda gitu. Ya, tentu berbeda. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu contoh tentang bagaimana kita diminta untuk menjaga sholat tahajud kita. Kenapa? Karena ini amalan yang sangat utama. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah tahajud, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dia pernah diwajibkan pada dasarnya. Nah, lalu ayat yang kedua terdapat di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, jika kamu mencintai Allah, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi bukan ikuti ustadz, bukan ikuti manusia, Bapak dan Ibu. Coba kita ikuti Rasulullah SAW. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, dan apa yang Rasulullah bolehkan, walaupun Rasulullah tidak berbuat dan Rasulullah tidak mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada sunnah qauli, ada sunnah Bapak dan Ibu sekalian takriri, dan ada sunnah fi'li. Sunnah qauli itu apa yang Rasulullah katakan, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi belum tentu beliau mengerjakan. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, An Abdullah bin Mughaffal, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dalam kitab ini tidak ada, tapi saya tambahkan Bapak dan Ibu sekalian. Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini shalah, baina kulla adzanaini shalah." Tsumma qala fatsalitsa liman syaa. Rawahul jamaah. Kata Rasulullah, di antara azan dan iqamat itu ada salat.
Di antara azan dan iqomat itu ada sholat. Maka silahkan kamu mengerjakan sholat itu. Di mana posisi sholat ini Bapak dan Ibu? Terutama di setiap azan dan iqomat Bapak dan Ibu. Berarti ada di waktu maghrib, ada di waktu isya. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah hanya menganjurkan. Kenapa? Karena kalimat terakhirnya liman sya'a, bagi siapa yang mau. Bagi yang tidak mau, jangan menyalahkan yang mau. Ya kalau kita di sini barangkali Bapak dan Ibu kita pahami bahwa setelah azan maghrib tidak ada sholat sunnah. Tapi di tempat yang lain Bapak dan Ibu ada sholat sunnah lebih dahulu. Ya, jadi tidak disalahkan, jangan disalahkan seperti di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada sholat sunnah setelah maghrib, tidak ada masalah karena menerapkan hadis ini. Silakan saja, walaupun Rasulullah tidak mengerjakan. Sama seperti kita masuk masjid Bapak dan Ibu sekalian. Ada salatul masjid, salat tahiyatul masjid. Bagaimana memuliakan masjid? Memang Rasulullah tidak mengerjakan karena rumah Rasulullah kan di dalam masjid sebelahnya Bapak dan Ibu. Tidak pernah mengerjakan. Tetapi Rasulullah tidak pernah melarang kita Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memuliakan masjid. Maka salat tahiyatul masjid ini tidak ada batasan waktu, Pak. Setiap kali kita masuk masjid, maka kita akan salat tahiyatul masjid. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan juga kita akan menyalahkan yang lain. Kenapa? Karena permasalahannya Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah tidak mengerjakan. Nah, ini disebut dengan sunnah takriri. Takriri. Artinya sunnah yang Rasulullah tidak mengatakan, Rasulullah tidak mengerjakan, tapi itu boleh karena Rasulullah diam. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian, sunnah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabbah ketika Rasulullah SAW itu Isra wal Mi'raj ke Sidratul Muntaha, lalu dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah bertanya kepada Bilal, kenapa? Karena ada suara bising di dalam surga. Ya. Lalu ada tubuh yang bercahaya, Bapak dan Ibu sekalian, dan tidak dinampakkan siapa yang bercahaya ini dari tubuh tadi, wajahnya Bapak dan Ibu. Lalu Rasulullah bertanya, ini suara bising dari mana gitu? Dan itu tubuh siapa? Nah, Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, ini suara bisingnya Bilal. Itu tubuhnya Bilal, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu Rasul bertanya kepada Jibril, apa yang dikerjakan oleh Bilal? Sudah, engkau tanyakan saja kepada yang bersangkutan, kepada Bilal. Tidak usah engkau tanyakan kepada diriku. Ya, kata malaikat Jibril. Nah, setelah Isra wal Mi'raj di pagi harinya, karena ini perjalanan di malam hari, Bapak dan Ibu sekalian. Beliau bertemu dengan Bilal karena Bilal ya adalah sahabat yang selalu menjadi muazin Bapak dan Ibu sekalian. Dan Rasulullah bertanya, wahai Bilal, dalam perjalananku ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi malam, aku diperlihatkan di dalam surga itu tubuh yang bercahaya dan diperdengarkan suara yang bising di dalam surga. Aku tanyakan kepada Jibril, itu kamu wahai Bilal. Nah, lalu Rasulullah bertanya, apa yang menjadi penyebab kok bisa seperti itu? Dan aku tidak pernah mengajarkan sesuatu kepadamu sebelumnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kata Bilal, demi ayah dan ibuku, tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada apa yang kau kerjakan ya Rasulullah. Nah, seperti itulah para sahabat Bapak dan Ibu. Selalu mengatakan begitu. Padahal dia punya amalan, yang amalan itu adalah amalan yang baik, yang dia tidak mendapatkan dari Rasulullah, tetapi dia mengerjakan, setelah itu Rasulullah membolehkannya. Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan. Aku tidak mau membiarkan tubuhku tanpa berwudu. Tidak mau membiarkan tubuhku tanpa berwudu, Bapak dan Ibu. Ini Bilal, tidak pernah belajar seperti kita, Pak. Tidak pernah kuliah seperti kita, Bapak dan Ibu. Tidak mendapatkan kenyamanan mengaji seperti ini, Bapak dan Ibu. Tidak. Tapi setiap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dia terjemahkan dengan dirinya sendiri. Dan terjemahan itu tidak bertentangan pada dasarnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena di kemudian itu dibolehkan. Dan ini tidak ada di awalnya Bapak dan Ibu. Jadi kata Bilal, aku setiap kali berwudu ketika setiap kali aku batal. Maka perjalanan wudunya itu dia kan pakai sendal, Pak. Nah, sendalnya ini yang membuat berisik di dalam surga. Kenapa? Karena bolak-balik untuk berwudu. Maka salah satu penjelasannya itu nanti ada di dalam surat kelima ayat yang ke-6, surah Al-Maidah, Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang kedua, kalau engkau melihat tubuhku bercahaya dan malaikat Jibril mengatakan itu tubuhku,
Karena aku punya kebiasaan, selain berwudu tadi, Bapak dan Ibu sekalian, aku selalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah itu, yang namanya syukrul wudu. Nah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, Pak Ibu. Tidak pernah mengajarkan itu. Maka di kemudian sholat ini digemarkan, Pak. Artinya apa? Ini dilakukan oleh kita sampai detik ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang melakukannya dan yang awal melakukan daripada sholat syukrul wudu ini adalah Bilal bin Rabah, bukan Rasulullah SAW. Jadi tidak semua apa yang Rasulullah tidak kerjakan, yang tidak katakan itu tidak boleh, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ada adabnya di sini. Ada adabnya. Maka tadi kenapa pembahasan bab ini berbicara tentang memelihara sunnah dan adab-adabnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kita kembali lagi, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi di dalam surat ketiga di ayat ke-31 itu bahwa Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, Rasulullah mengatakan, ya, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Ya. Yuhibbukumullah, sudah pasti Allah akan mencintaimu. Nah, jadi mengikuti Rasulullah, Pak Ibu. Ya. Kalau kami ini hanya penyambung lidah. Kenapa? Karena tidak maksum, tidak ada yang maksum, walaupun Pak Haji maksum namanya. Nah, itu tidak maksum, Pak Ibu. Nah, sedangkan Rasulullah itu maksum, Bapak dan Ibu sekalian. Kita ikuti. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sunnah-sunnahnya itu gitu. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat, inilah nanti yang akan dijelaskan di dalam bab ini, bahwa itu tidak menjadikan permasalahan pada diri kita, Bapak dan Ibu. Ketika memang perbedaan pendapat itu ada dalilnya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun tidak ada dalilnya, tidak boleh saling mencaci. Ya, tidak dibenarkan saling mencaci, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah tidak hanya mencintaimu, tetapi juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, sebab turun ayat ini, Bapak dan Ibu, ketika itu ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu mengatakan, ya, kepada semua orang dan termasuk kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mencintai Rasulullah SAW. Tetapi perkataan ini hanya perkataan, Bapak dan Ibu, tidak diiringi dengan perbuatan. Jadi jangan-jangan nanti ada juga nih di kita itu, Bapak dan Ibu, orang-orang yang dia mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi perbuatannya tidak sama. Hanya mengatakan saja. Jadi perbuatannya itu tidak seperti apa yang Rasulullah contohkan, Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, kita ambil dalam Al-Quran, dalam surat yang ke-49, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Ya. Apa yang Allah ingatkan? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencaci segolongan laki-laki yang beriman, karena bisa jadi segolongan laki-laki yang dicaci yang beriman itu lebih baik daripada dirimu. Dan janganlah kamu mencaci segolongan wanita yang beriman, karena bisa jadi segolongan wanita yang beriman yang kamu caci itu lebih baik daripada yang mencaci. Ini satu gambaran, Bapak dan Ibu. Jangan meremehkan orang lain, Bapak dan Ibu. Jangan merasa bahwa kita sudah cukup ibadahnya. Padahal ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah, Bapak dan Ibu. Dan kita tidak tahu, bisa jadi saudara kita yang tidak nampak melakukan ibadah itu di mata kita, bisa jadi lebih baik daripada diri kita, Bapak dan Ibu. Bisa jadi lebih tulus daripada kita. Hanya barangkali kondisi yang berbeda di sini, Bapak dan Ibu sekalian, yang menyebabkan barangkali saudara kita itu tidak nampak melakukan sesuatu di hadapan kita. Dan memang tidak harus untuk dinampakkan, ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ini bagian daripada amaliyah sirriyah. Ya, kalau bisa, kalau kita bersedekah itu, kata Rasulullah, jangan sampai tangan kanan itu memberi, tangan kiri itu melihat. Istilah katanya begitu, Bapak dan Ibu. Artinya, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, lalu kita gembar-gemborkan, Bapak dan Ibu. Lalu kita munculkan di permukaan. Nah, setelah itu hilang, Bapak dan Ibu. Nah, ini kan menjadi kesyirikan pada dasarnya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ingin dipuji, ingin disanjung, Bapak dan Ibu. Tapi ketika tidak ada manusia, nah sudah mulai kita, Bapak dan Ibu, kembali kepada aslinya, kepada habitatnya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini gambaran yang Allah ingin katakan kepada kita, Bapak dan Ibu, bahwa mencintai Rasul, mencintai Allah itu diawali dari mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak salah kalau di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat ke-33 ayat yang ke-21 Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Barang siapa yang berharap
ya, berjumpa dengan Allah, ya, dan berjumpa dengan hari akhir, maka hendaklah mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada ibu sekalian. Jadi ini yang Allah ingin katakan kepada kita gitu. Jadi contoh tauladan kita adalah Rasulullah, Bapak dan Ibu. Coba kembali. Ya, jadi bukan manusia yang sekarang, Bapak dan Ibu, tapi kita mencontoh. Ada tidak Rasulullah SAW mencontohkan kita? Satu gambaran dalam satu hadis, Bapak dan Ibu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, kalau tetanggamu meletakkan kayu di tembok rumahmu, maka biarkan dia letakkan kayu itu di tembokmu. Nah, ini berat, Pak. Bagaimana kalau tetangga kita bikin tembok, Pak? Di wilayah tanah kita, Pak. Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kalau tetangga kita ngambil, Bapak dan Ibu, tanah berapa? 30 cm dari tanah kita. Kira-kira bagaimana, Bapak dan Ibu? Mau terima? Atau mau perang dunia, Bapak dan Ibu? Ini cukup berat, Pak. Kalau kita menerapkan hadis Rasulullah ini, Masya Allah, Pak Ibu, berat. Yang ada kita baru sampai kemarah saja, belum sampai sabar, Pak Ibu. Ya, jadi, sampai seperti itu gambarannya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena bagian daripada memuliakan tetangga, Pak. Memuliakan tetangga, Bapak dan Ibu. Nah, penerapan ini belum sepenuhnya kita bisa lakukan, Pak. Tapi Rasulullah sudah mencontohkan itu. Sudah mencontohkannya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengatakan berat, tapi kalau Rasulullah tidak. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab Allah itu memberikan kepada kita ujian, tantangan, bencana, musibah, itu disesuaikan dengan kemampuannya, Bapak dan Ibu. Nah, kemampuan kita belum sampai seperti kemampuan Rasulullah SAW. Beliau diludahi, Pak. Diludahi selama 3 hari oleh seseorang yang ini dia apa? Disewa oleh Abu Lahab, oleh pamannya sendiri, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi beliau tersenyum. Kalau kita, Pak, jangankan diludahi, dikasih muka masem saja kita sudah marah. Nah, ini diludahi, Pak. Enak kalau ludahnya itu wanginya wangi kasturi, Pak. Ini wanginya bikin pingsan barangkali, Bapak dan Ibu sekalian. 3 hari, hari kedua beliau sengaja lewat situ supaya berharap mendapatkan ludah tadi, Pak Ibu. Tersenyum lagi Rasulullah, orang yang meludah tidak ada, Pak. Kenapa? Langsung pergi. Hari yang ketiga, begitu juga. Hari yang keempat beliau lewat, nggak ada yang meludah. Lalu beliau bertanya kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena ingin tahunya, mana orang yang sering meludahiku setiap pagi? Di mana dia? Kok hari ini yang keempat tidak ada? Dan Ibu sekalian. Lalu dikatakan, dia sakit, Pak. Hanya pertanyaannya, setelah diludahi, doanya apa, Pak? Doanya itu apa, Pak? Setelah diludahi, Bapak dan Ibu. Rupanya doa yang beliau katakan itu hanya satu, Pak Ibu. Di surat ke-9 ayat ke-129. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita doanya apa, Pak? Bu. Diludahi hari pertama. Hari kedua diludahi lagi. Hari ketiga doanya apa? Sama atau berbeda? Ya, kalau kita bisa jadi mintanya yang jelek, Pak, Bu. Wah, balas ya Allah, bikin dia sakit, bikin dia sengsara. Ini tidak, Pak Ibu. Dikembalikan kepada Allah, kepada yang punya arasy, Bapak dan Ibu sekalian, yang punya langit dan bumi ini, Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang beliau katakan, Pak Ibu. Di hadapan Allah. Lalu akhirnya beliau menemui orang ini, Bapak dan Ibu, mengetuk pintunya, dan Rasulullah mengatakan, "Assalamualaikum." Siapa di luar, kata dia gitu. Rasulullah memberikan salam. Aku. Siapa di luar? Aku, kata dia. Sampai ketiga Rasulullah mengatakan, siapa aku itu? Aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Getar, Pak Ibu. Orang yang diludahi datang. Bu, datang. Silakan buka. Pintu tidak dikunci. Dibuka, Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah mendekati, takut dia, Pak. Takut diapa-apain. Bapak dan Ibu. Kalau kita memang benar, Pak. Dikerjain, Pak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah tidak gitu. Kenapa engkau tidak meludahi aku lagi di hari ini? Aku sakit ya Muhammad. Belum mengatakan Rasulullah. Aku sakit ya Muhammad. Bisa jadi karena aku meludahimu selama 3 hari. Dan ini sebenarnya aku lakukan karena aku disewa. Jadi sewa menyewa untuk kelakuan jelek itu, Pak, dari dulu sudah ada. Termasuk kepada Rasulullah. Jadi nggak kaget, Pak.
Jadi jangan kaget nanti kalau Bapak dan Ibu ada orang yang disewa oleh orang lain untuk menyakiti Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Kalau siap, Ibu sekalian, kalau siap. Kan pernah dijelaskan di sini Bapak dan Ibu di surat ke 42 ayat yang ke-40, wa jazaa'un sayyi'atun mithluha. Ya, faman 'afa wa aslaha fa'jur 'ala Allah. Apabila kamu dijahati satu kejahatan, maka kamu boleh membalasnya dengan satu kejahatan pula. Boleh, Pak? Boleh ya? Dan Ibu sekalian, boleh. Hanya kalimatnya berikutnya, barang siapa yang memaafkan dan barang siapa yang berbuat baik kepada orang yang menjahatimu, maka Allah menangguhkan pahalanya buat kamu di akhirat. Surga, Pak Ibu. Hanya untuk sampai ke posisi memaafkan dan berbuat baik. Nah, kalau belum bisa, Pak, sudahlah, balas saja dulu. Ya, kita balas. Karena belum bisa sampai memaafkan dan berbuat baik, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau sudah bisa, ya sudah, Bapak dan Ibu. Enggak apa-apa. Sampai kematian datang, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita belajar, Pak. Tidak hanya sekedar teori, tapi Bapak dan Ibu, kita mencoba untuk menatanya, Bapak dan Ibu sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari ayat ini memberikan gambaran yang sangat besar kepada kita bagaimana Bapak dan Ibu sekalian kita selalu diminta untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah itu dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, Bapak dan Ibu sekalian. Tentu dengan kemampuan kita. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam surat ke-64 di ayat yang ke-16, Bapak dan Ibu sekalian, dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepadaku semampu kamu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, Bapak dan Ibu. Ya, duduk boleh sama di masjid yang sama, tetapi kemampuannya berbeda-beda, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sementara sebagai kata pembuka, Bapak dan Ibu, dalam pembahasan tentang memelihara sunnah Rasulullah dan adab-adabnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis, beberapa hadis yang ada dalam bab ini, Bapak dan Ibu. Kalau di antara Bapak dan Ibu yang ingin menyempurnakan, ingin bertanya, dipersilakan dalam pembahasan ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di dalam surat yang ketiga di ayat ke-105 Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Janganlah kamu seperti orang-orang terdahulu yang mereka berselisih dan berpecah belah setelah mendapatkan ilmu. Ini, Pak, pada dasarnya. Kenapa perbedaan itu terjadi? Karena ketika ilmu itu datang dan kita tidak siap dengan adab-adab ilmu itu. Kita hanya mengambil dari satu hadis atau beberapa hadis, lalu kita menerjemahkannya sendiri, Bapak dan Ibu. Tidak juga membawa dengan ilmu yang lain. Apa? Ada adab. Memang itu bahasa fikih. Pasti akan berbeda. Pasti akan berselisih, Bapak dan Ibu. Tentang peci saja, Pak, ini bisa berbeda. Tentang peci, Bapak dan Ibu. Padahal peci, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena peci ini tidak ada di Arab, Pak. Maka jangan kita katakan jadi bid'ah karena tidak ada di Arab, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Di sana ada imamah. Kita nggak pakai imamah, Pak. Apakah karena kita tidak pakai imamah maka tidak sah salatnya? Nah, jadi datangnya perbedaan itu ketika ilmu itu bertambah, Pak. Tetapi kita tidak siap dengan perbedaan tadi, adab dalam perbedaan. Nah, ketika permasalahan ini muncul, maka rahmat pun hilang, Bapak dan Ibu. Maka kena di dalam surat ke-49 ayat yang ke-10. 49 ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwasanya orang-orang beriman itu bersaudara dan perbaiki di antara persaudaraan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagimu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Sudah pasti, Pak. Pasti berbeda, nggak mungkin tidak berbeda. Ketika dalam satu hadis itu diterjemahkan berbeda, contoh misalnya Bapak dan Ibu, kalau kita mau sujud, itu tangan duluan atau lutut duluan, Pak? Bu? Tangan duluan atau lutut duluan, Bapak dan Ibu, ketika mau sujud?
Dari berdiri mau sujud, tangan duluan atau lutut duluan? Semuanya benar Pak. Yang nggak benar itu antara kening sama lutut, tangan menyatu Pak. Artinya apa? Bersamaan. Nah itu tidak ada dalilnya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan kita ributkan dengan masalah onta Pak, Bu. Karena kita bukan onta. Itu kan hadisnya begitu Bapak dan Ibu. Jadi satu hadis itu bisa diterjemahkan, dipahami berbeda Bapak dan Ibu sekalian. Bagi mereka yang gemuk Pak, kalau turun sujud, tangan duluan atau lutut duluan? Yang gemuk. Ya, kalau yang kurus akan berbeda Pak. Begitu pula kalau kita mau berdiri dari duduk iftiros. Itu tangan duluan atau lutut duluan yang naik Pak? Kalau gemuk. Lutut duluan kan, kenapa? Gemuk Pak, susah ngangkatnya. Kalau dia pakai tangan, jungkal ke belakang Pak. Beda Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Hanya beda dari sisi menerjemahkan itu Pak. Bagi mereka yang menyatakan bahwasanya ketika mau sujud itu tangan duluan, silakan, tidak ada masalah Pak. Bagi mereka yang mau lutut duluan ketika sujud, ya silakan, tidak ada masalah. Yang masalah itu Bapak dan Ibu, antara tangan sama lutut dan kening itu beriringan Pak. Plak begitu. Nah itu tidak ada dalilnya Pak. Dan tidak ada pernah contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Sebab Rasulullah ketika di masa tua Bapak dan Ibu berbeda di masa muda ketika mau sujudnya itu. Bapak dan Ibu. Ketika beliau pada posisi di masa muda Bapak dan Ibu sekalian, itu posisinya adalah tangan duluan baru lutut. Ketika dia tua berbalik Pak Ibu. Karena sudah mulai tua. Maka lebih banyak posisi kalau dia bangun dari duduk iftirash itu tangan duluan baru lutut Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena menahan gitu. Untuk supaya bisa berdiri Bapak dan Ibu. Nah begitu pula nanti perbedaan dalam hal apa? Dalam hal mengangkat tangan ketika takbiratul ihram Bapak dan Ibu. Sudah semuanya rahmat. Sampai yang tidak mengangkat tangan pun sah semua Bapak dan Ibu. Sah semua. Yang tidak sah itu yang nggak sholat Pak. Itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita cenderung pada satu pendapat sehingga terkadang kita tidak bisa menerima pendapat yang lain Pak Ibu. Apakah Imam Syafi'i dan Imam Malik itu tidak pernah berbeda pendapat Bapak dan Ibu? Sangat banyak berbeda Pak. Ya, kita masih ingat masalah rezeki ya Pak. Nah, Imam Syafi'i tidak menerima kalau rezeki itu datang tanpa ikhtiar. Imam Maliki mengatakan tanpa ikhtiar dia akan datang. Kenapa? Karena sudah dicatat. Kan itu. Akhirnya ingin menampakkan di hadapan gurunya, dia berikhtiar. Dapatlah setengah karung kurma ketika dia berikhtiar. Setengahnya dia berikan kepada Imam Malik, setengahnya dia bawa Bapak dan Ibu. Ingin mengatakan bahwa untuk mendapatkan kurma ini harus ikhtiar. Tetapi apa kata Imam Malik? Aku tadi sebelum zuhur terbersit, ya, ingin makan kurma. Setelah zuhur engkau bawa kurma. Itu kan Pak Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak terbersit apa yang di piring itu Pak. Ya, maka jangan melihat yang di depannya ada kotak Pak. Karena memang bukan jatahnya itu. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Kok ada kotak tapi kotaknya hanya beberapa saja, yang lain kok piring misalnya Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Artinya apa? Artinya ada orang yang duduk saja Bapak dan Ibu, rezekinya datang. Ada orang yang memang dia harus berusaha Pak, Ibu. Tapi bisa jadi usaha dia ini akan dirasakan oleh orang lain Pak. Kita bawa sesuatu ke rumah Pak, yang makan bukan kita. Bisa jadi ketika kita mau makan, itu barang udah habis Pak Ibu. Kenapa? Karena udah dimakan sama orang di rumah. Berarti memang bukan rezeki kita Bapak dan Ibu. Tugas kita hanya membawa Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Di surat 11 ayat 6 itu. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali aku yang mencukupkan rezekinya. Aku tahu di mana kamu tinggal, aku tahu di mana kamu menyimpan hartamu, dan semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi perbedaan pendapat itu adalah keniscayaan. Dan itu bagian daripada rahmah gitu. Ya, sehingga jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan. Nah, yang perpecahan ini yang tidak boleh. Maka nanti di dalam surat ketiga ayat ke-103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang kepada tali Allah dan janganlah kalian saling berpecah belah. Jangan sampai nanti di tahun 2024 kita pecah belah, Pak. Hanya gara-gara permasalahan dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tapi kan itu hanya pertandingan saja, Pak. Setelah itu ya main lagi, bersama-sama lagi, main tenis meja, main badminton, Pak. Ya, jangan sampai nanti
berpecah belah hanya gara-gara itu, nggak lagi main pingpong Pak, nggak lagi. Mohon maaf nih ya, kita beda warna ya, mohon maaf, nggak bisa. Kaget lah setelah 2024 kita balik lagi. Ya Allah Pak, teganya Pak. Jangan sampai pengajian jadi hancur Pak hanya gara-gara hanya tadi warna. Itu kan hanya dunia Pak Ibu, hanya dunia saja. Ya. Jadi jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan. Jadi perbedaan itu adalah niscaya, keniscayaan. Tapi kalau dia menjadi perpecahan, nah itu haram hukumnya. Dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi Bapak dan Ibu, ada waktu-waktu yang kita dilarang untuk menguburkan. Yang pertama, waktu menjelang azan zuhur. Azan zuhur Pak. Maka disitulah kita dilarang lagi untuk melaksanakan sholat duha. Dilarang Pak. Kenapa? Karena ini akan menjadi masalah ketika kita menguburkan. Tentu sholatnya akan terlambat. Ya, bisa jadi yang menguburkan pun tidak sholat, sehingga ada alasan gitu untuk tidak melakukannya. Yang kedua menjelang maghrib, Bapak dan Ibu. Ya, sampai di waktu maghrib Bapak dan Ibu. Jadi kalau ingin menguburkannya setelah isya. Kenapa? Karena akan lewat isya. Makanya kenapa dalam kesehatan itu kita tidak boleh mandi antara maghrib dan isya. Dan kalau kita punya anak bayi, tidak dibolehkan, ataupun juga kita sendiri tidak boleh tidur antara maghrib dan isya, kecuali memang terpaksa Pak Ibu. Ya, karena wilayah yang dimakruhkan sampai wilayah yang diharamkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah terkadang kita tidak memperhatikan ini Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ingin terburu-buru. Enggak Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun barangkali akan dikuburkan setelah isya. Kalau di Jawa biasa Pak, kalau malam dikuburkan itu. Kalau di sini barangkali nggak terbiasa, kalaupun ada sangat kecil Bapak dan Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya memang penguburan ini harus disegerakan, tidak boleh menunda. Jangan sampai si jasad ini melewati sholat 5 waktu Pak. Kalau dia sudah melewati 2 kali sholat misalnya, terlewati dia meninggalnya di waktu sebelum subuh, dia tidak subuh. Lalu dilewati lagi di waktu zuhur sampai waktu asar. Ini yang hidup ini bermasalah Pak di hadapan Allah. Kenapa? Karena memperlambat. Tetapi juga tidak terburu-buru untuk melaksanakannya ketika kita terbentur dengan masalah waktu, terutama waktu yang memang Allah melarangnya gitu. Ya, Rasulullah juga melarangnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang harus diperhatikan Pak. Ya, tapi kalau sudah terjadi ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bisa jadi karena apa? Karena permasalahan ilmu yang belum kita pahami dengan baik. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya. Ya Allah mengampuni semuanya. Tapi jangan juga nanti ketika kita menguburkan orang meninggal dunia, lalu mohon maaf, kita bagi-bagi uang Pak di situ. Gak ada Pak. Apalagi kita dalam waktu menyolatkan jenazah, lalu ada yang keliling membagikan uang ketika kita sholat. Masuk ke kantong-kantong Pak. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena melewati orang yang sedang sholat, itu dosanya berapa musim Pak? 40 musim Pak Bu. Ya, 40 musim. Tetap nggak boleh. Mau ngapain? Mau ngapain Pak? Kita yang memberi, bukan dia memberi Pak. Kan ini kan faktornya kebiasaan. Kebiasaan yang tidak baik badanmu. Kalaupun kita ingin menginfakkan harta, ya, agar si mayat ini dimudahkan, bukan begitu caranya Bapak dan Ibu sekalian. Bukan begitu. Toh juga, mohon maaf, yang dimasukkan kan hanya 2.000 Pak kadang-kadang. Hanya 4.000, bukan soal kecilnya. Tapi pertanyaannya, secara ilmu ada tidak Pak di sini? Baik itu perkataan, baik itu perbuatan, atau memang dibolehkan oleh Rasulullah SAW.
dan ibu sekalian. Nah jadi semestinya menguburkannya bukan di waktu yang dilarang. Tapi itu menjadi pembelajaran Pak. Menjadi pembelajaran. Dan kita tidak akan mengatakan, oh ini nggak diterima. Enggak, insya Allah diterima. Hanya permasalahannya pasti yang dari yang hidup ini ada yang melalaikan kewajibannya. Kenapa? Karena waktu tadi Pak. Waktu tadi. Jadi dilarang. Jadi kalau kita ingin menguburkan, ya setelah matahari itu ataupun posisi waktu itu sudah lanjut Pak. Hadir. Kalau memang di maghrib itu kita bisa lakukan segera, ya bagus Pak. Gak ada masalah. Tapi kalau berlama-lama, nah ini akan ketemu yang namanya Isya. Contoh misalnya, kami pernah menguburkan anak kedua, masih waktu di Yaman itu, kepada itu setelah maghrib. Dan itu prosesnya cepat, tidak lama Pak. Ya, sudah digali di sebelumnya, tinggal dimasukkan, lalu ditutup. Ya setelah itu, yang bagi yang mau berdoa silakan. Kalau di Arab tidak ada Pak, langsung pulang. Nggak ada masalah. Yang penting waktu sholat berikutnya ini tidak terlalaikan. Ini yang paling penting Pak. Karena itu yang utama. Jadi sama-sama utama tapi ada yang lebih utama lagi. Maka kenapa tadi ada batasan waktu pada dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada Bapak dan Ibu? Kita masih punya 4 menit sebelum waktu syuruk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, adalah dalam satu hadis Rasulullah mengatakan begini, seseorang itu akan bisa menikmati keimanan di dalam kehidupannya ketika keimanan itu memang muncul tidak hanya dalam bentuk perbuatan tapi memang dari hati. Nah, apa yang dilakukan gitu? Di dalam hadis itu disebutkan bahwa salah satu alawatul iman. Jadi ada 3 hal yang membuat iman itu menjadi manis. Pertama, ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu mencintai Allah dan Rasul lebih daripada dirinya. Jadi mencintai Rasul lebih daripada dirinya gitu. Artinya apa? Artinya bahwa dia akan berikan segalanya untuk Allah dan Rasul kepada Ibu. Nah, maka dalam hal ini Bapak dan Ibu, ya, kita juga harus melihat Pak, Ibu, tentang masalah kalau dalam sholat misalnya Rasulullah katakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat kepada Ibu. Sehingga jangan sampai kita membuat sesuatu yang memang tidak ada contoh. Dari kalangan para ulama pun tidak memberikan kepada kita dalil yang digabungkan dari semua dalil para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW. Karena tidak semua hadis itu dari Rasulullah. Ya, hadis itu artinya perkataan Bapak dan Ibu. Jadi ada perkataan para sahabat yang di situ Rasulullah tidak mengatakan. Contoh tentang masalah tahajud. Itu tidak pernah dari Rasulullah. Semua dari sahabat, termasuk dari Aisyah kepada Ibu sekalian. Tentang bagaimana Rasulullah mengangkat telunjuk di waktu at-tahiyat itu. Itu bukan dari Rasulullah, semua dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat, para sahabat memperhatikan bagaimana telunjuk Rasulullah ketika at-tahiyat. Ya. Maka kadang-kadang berbeda. Kadang ada yang barangkali dari awal, kadang ada yang dia di tengah, kadang dia naik sendiri, sebentar setelah itu dia turun lagi Pak. Sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat. Jadi tidak salah Bapak dan Ibu. Tidak salah. Tapi tadi ini hadis bukan dari Rasulullah, tapi dari perkataan para sahabat yang memperhatikan Rasulullah SAW ketika sholat. Dan Ibu sekalian. Nah, begitu pula ketika apa? Posisi berzikir kepada Allah. Rasulullah ini Bapak dan Ibu kalau beliau berzikir itu jarang tidak mengeluarkan air mata. Jarang kalau tidak mengeluarkan mata. Selalu keluar Pak air mata itu. Dan banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Di samping itu juga Rasulullah menganjurkan kalau kalian mengingat Allah maka usahakan air matamu keluar. Kenapa? Karena dia akan menghapuskan dosa matamu. Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini tidak sembarang Bapak dan Ibu. Kenapa? Bagaimana seseorang itu akan bisa menangis sedangkan hatinya keras? Ya,
Kita paksakan harus keluar Pak. Akhirnya apa? Pusing kepala. Karena dipaksa dia keluar. Tidak atas dasar apa? Kesadaran dari hatinya Bapak dan Ibu. Tapi berusahalah kata Rasulullah agar itu Allah jadikan pada dirimu. Bapak dan Ibu. Dijadikan gitu. Nah jadi tadi kalau kita mencintai Rasulullah, ya lakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan yang tidak berlebihan. Artinya berlebihan itu kita menzolimi diri sendiri Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, kita tidak pernah sholat tahajud 1 rakaatnya 5 juz. Lalu kita lakukan karena ingin mengatakan cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ya terkadang 1 rakaatnya 5 juz Bapak dan Ibu. Nah, di rakaat kedua 4 juz, berarti 9 juz Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, berapa waktu yang Rasulullah butuhkan untuk bisa sholat tahajud 2 rakaat ini dengan 9 juz? Dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Muzammil. Rasulullah membaca kalimatnya itu dengan waratil Qur'ana tartila, dengan tartil Pak, tidak terburu-buru. Berapa butuh waktu Pak untuk berdiri lama ini? Nah kalau kita lakukan semisalnya, yakin Pak besok pagi nggak kerja Pak. Kewajiban kita tinggalkan Bapak dan ya otomatis besok pagi kita ngantuk Pak. Walaupun kerjanya tidur. Lalu ditanya, kenapa Bapak ini hari ini kok ngantuk? Tadi malam, tahajud. 9 juz. Ya, enggak kayak gitu amat lah Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita belum sampai. Umar saja Pak, Ibu, Umar bin Khattab itu mengerjakan tahajud dari mulai 1/4, bukan dari 1/2 Pak. Karena dia sadar bahwa dia tidak sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Tidak sama bahkan. Maka dia mengawali dari 1/4. Nah kita mulai dari 1/2 Pak, habis Pak kita. 1 malam itu kita tahajud, ya 29 hari kita libur Pak. Bisa jadi. Kenapa? Karena kecapean Bapak dan Ibu. Sudah pilih. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Di surat 73 ayat 20 itu. Sesungguhnya Tuhanmu tahu kapan kamu bisa bangun tahajud. Apakah 1/2, 2/3, 1/3, atau 1/4? Ya sudah kamu lakukan dengan kemampuanmu. Dan Ibu sekalian. Jadi tidak berlebihan gitu, tidak berlebihan. Maka tadi saya katakan di surat 2 ayat 286 itu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, semampu kamu gitu. Jadi kalau kamu nggak mampu, jangan kamu paksakan. Ya. Jadi jangan Ibu paksakan, Bapak paksakan bahwa di piring itu dari tadi tidak dicemil, Pak. Tidak diambil. Nggak enak sama tetangga sebelah, ambil aja udah Pak, nggak ada masalah. Daripada sakit hati Pak. Semisalnya gitu, semisalnya Bapak. Jadi kemampuan kita berbeda-beda Pak, maka tadi tidak bisa dipaksakan. Tetapi jangan sampai berlebihan. Arti berlebihan itu Bapak dan Ibu, sampai kita lupa diri Pak. Misalnya kita zikir, ada yang zikir mohon maaf Bapak dan Ibu, yang bergoyang-goyang, akhirnya lupa diri, akhirnya sampai kesurupan Pak. Ini yang tidak boleh Bapak dan Ibu. Artinya apa? Nanti akan terkena di surat ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-4 Pak. Itu tata caranya. Atau surat ke-21 ayat 35. Itu tata caranya kepada Ibu sekalian. Di antara tata caranya. Atau di surat yang kedua di ayat ke-186. Diberi tata caranya Bapak dan Ibu dalam melakukan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Tapi insya Allah ini kita akan lanjutkan di minggu mendatang Bapak dan Ibu tentang pembahasan ini karena ini cukup panjang pembahasannya. Mari Bapak dan Ibu kita tutup majelis bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن واشفنا مع القرآن واكتب لنا من الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عفوا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.